Yang akan kita bahas kali ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua. Yang pertama adalah atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Atavisme terjadi pada bentuk jengger ayam ras atau negeri. Ada 4 macam bentuk jengger, yaitu pial sumpel atau walnut, pial biji atau pi, pial bilah atau single, dan pial gerigi atau ros. Dan genotipnya untuk walnut R besar P besar, ros R besar P kecil P kecil, pi R kecil P besar, single R kecil P kecil P kecil. Nah, sekarang kita lihat perkawinannya ya. Misalnya untuk perkawinan pertama itu ada pial ros dikawinkan dengan pial pi atau biji. Nah, nanti R besar P kecil dikawinkan dengan R kecil P besar akan menghasilkan F1 R besar P besar P kecil pial walnut atau sumpel. Nah, P2 nya F1 dikawinkan sesamanya. Jadi R besar P besar P kecil dikawinkan dengan R besar P besar P kecil. Dan ini merupakan perkawinan dua sifat bida atau dihibrid. Maka kita cari gametnya ya. Masing-masing ada 4 gamet. R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Setelah itu hasil persilangannya R besar P besar tipe walnut, R besar P besar P kecil tipe walnut, R besar R kecil P besar tipe walnut, R besar R kecil P besar P kecil tipe walnut, R besar P besar P kecil tipe walnut, R besar P kecil tipe ros, R besar R kecil P besar P kecil tipe walnut, R besar R kecil P kecil tipe ros, R besar R kecil P besar tipe walnut, R besar R kecil P besar P kecil tipe walnut, R kecil P besar tipe pi atau biji, R kecil P besar P kecil tipe bi atau biji, R besar R kecil P besar P kecil tipe walnut, R besar R kecil P kecil tipe ros, R kecil P besar P kecil tipe pi atau biji, dan yang terakhir R kecil P kecil tipe single atau bilah. Nah, dari tabel persilangan maka kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan fenotipnya yaitu 9 R besar strip P besar strip yaitu tipe walnut atau sumpel, 3 R besar strip P kecil tipe ros atau gerigi, 3 R kecil P besar strip tipe pi atau biji, dan 1 R kecil P kecil tipe single atau bilah. Jadi perbandingannya sama ya, 9, 3, 3, 1. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal ya. Seekor ayam berpial walnut homozigot disilangkan dengan ayam berpial bilah menghasilkan keturunan F1. Jika keturunan F1 disilangkan dengan ayam berpial R besar R kecil P besar dan dihasilkan 16 individu. Jumlah ayam berpial walnut adalah, jadi persilangan pertama adalah pial walnut dikawinkan dengan bilah yang akan menghasilkan F1 yaitu walnut R besar R kecil P besar P kecil. Nah, selanjutnya persilangan kedua adalah F1 R besar R kecil P besar P kecil akan dikawinkan dengan R besar R kecil P besar. Maka kita cari dulu gametnya ya. R besar R kecil P besar P kecil, gametnya ada 4 yaitu R besar P besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Sedangkan untuk yang kedua R besar R kecil P besar, gametnya 2, R besar P besar dan R kecil P besar. Hasil persilangannya adalah R besar P besar tipe walnut, R besar P besar P kecil tipe walnut, R besar R kecil P besar tipe walnut, R besar R kecil P besar tipe walnut, R besar R kecil P besar tipe walnut,
R besar, R kecil, P besar, P kecil tipe walnut, R kecil, P besar tipe pi, dan R kecil, P besar, P kecil tipe pi. Mohon maaf ya, itu salah tulis ya, harusnya tipe pi bukan bilah. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah walnutnya ada 6 dan pi-nya ada 2. Mohon maaf, sekali lagi dikoreksi, itu adalah walnut banding pi 6 banding 2. Total F2 adalah 16 ekor, jadi jumlah ayam walnut adalah 6/8 kali 16 sama dengan 12 ekor. Hipostasis merupakan bentuk interaksi ketika suatu gen mengalahkan gen lainnya yang bukan sealel. Gen yang menutupi atau menghalangi kemunculan karakter disebut epistasis. Sedangkan sebaliknya, gen yang ditutupi atau dihalangi disebut hipostasis. Misalnya, pada gandum berwarna hitam yang dominan H besar, epistasis terhadap warna kuning K besar. Jadi, kalau ada genotip di mana gen H besar, K besar bersamaan, maka warna gandum tersebut hitam. Sekarang kita lihat persilangannya. Pada perkawinan pertama, H besar, K besar, K besar berwarna hitam dikawinkan dengan H kecil, K kecil berwarna putih, akan menghasilkan F1 H besar, K kecil berwarna hitam. P2 F1 dikawinkan sesamanya, yaitu H besar, H kecil, K kecil kawin dengan H besar, H kecil, K kecil akan menghasilkan F2. Karena ini dihibrid, maka gametnya ada 4, yaitu H besar, K besar, K kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Kita lihat hasil persilangannya ya. H besar, K besar berwarna hitam. H besar, K kecil 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 berwarna hitam. H besar, K besar berwarna hitam. H besar, K kecil berwarna hitam. H kecil, K besar berwarna kuning. H kecil, K kecil berwarna kuning. H besar, K kecil berwarna hitam. H besar, K kecil berwarna hitam. H kecil, K kecil berwarna kuning. Dan yang terakhir, H kecil berwarna putih. Jadi, dari hasil persilangan tabel maka bisa disimpulkan perbandingan fenotipnya menjadi 12 H besar strip, K besar strip berwarna hitam, 3 H kecil, K besar strip berwarna kuning, dan 1 H kecil, K kecil berwarna putih. Jadi perbandingannya menjadi 12 banding 3 banding 1. Nah, kita bahas soal ya. Bunga merah dikawinkan dengan bunga kuning F1, semuanya berwarna merah. Perkawinan antara F1 memberikan turunan 120 merah, 30 kuning, 10 putih. Nah, kita garis bawahi ya. 120 banding 30 banding 10 dibagi 10 sama dengan 12 banding 3 banding 1. Jadi hipostasis, epistasis. Soal berikutnya, pada peristiwa epistasis dan hipostasis, jika gandum berkulit hitam H besar, K kecil disilangkan dengan berkulit kuning H kecil, K besar, itu untuk P1, maka F1-nya akan menghasilkan H besar, K kecil. P2-nya F1 dikawinkan sesamanya, maka F2-nya 9 H besar strip, K besar strip warna hitam. 3 H besar strip, K kecil warna hitam, 3 H kecil, K besar
strip warna kuning, dan 1 H kecil berwarna putih. Jadi di soal yang ditanya kuning, maka kuning adalah 3/16 kali 100% sama dengan 18,75% yang C. Cryptomery berasal dari kata cryptos yang artinya tersembunyi. Merupakan sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi akan tampak pengaruhnya jika bertemu dengan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Contoh cryptomery pada bunga Linaria marokana, yaitu A besar untuk gen antosianin, gen yang mempunyai warna bunga, A kecil gen tidak berwarna sehingga warnanya putih, B suasana basah, dan B kecil suasana asam. Rumusnya, kalau ada gen A bertemu dengan gen B, maka warna ungu, gen A dengan B kecil warna merah, A kecil tidak berwarna atau warna putih. Nah, persilangannya P1 itu ada bunga merah, A besar B kecil dikawinkan dengan bunga putih A kecil B besar yang akan menghasilkan F1 A besar A kecil B kecil berwarna ungu. P2 F1 dikawinkan sesamanya, bunga warna ungu A besar A kecil B kecil dikawinkan dengan A besar A kecil B kecil. Nah, kita cari gametnya dulu ya. Gametnya masing-masing ada 4, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, kita silangkan ya hasilnya. A besar B besar warna ungu, A besar B kecil warna ungu, A besar A kecil B besar warna ungu, A besar A kecil B kecil warna ungu, A besar B kecil warna ungu, A besar B kecil warna merah, A besar A kecil B kecil warna ungu, A besar A kecil B kecil warna merah, A besar A kecil B besar warna ungu, A besar A kecil B kecil warna ungu, A kecil B besar warna putih, A kecil B kecil warna putih, A besar A kecil B kecil warna ungu, A besar A kecil B kecil warna merah, A kecil B kecil warna putih, A kecil B kecil warna putih. Jadi kita bisa lihat perbandingan fenotipnya ya. Perbandingannya adalah 9 A besar strip B besar strip itu warna ungu, 3 A besar strip B kecil warna merah, 3 A kecil B besar strip warna putih, dan 1 A kecil B kecil warna putih. Jadi perbandingannya menjadi 9 banding 3 banding 4. Nah, kita ke latihan soal ya. Linaria marokana merah A besar B kecil disilangkan dengan yang putih A kecil B besar. F1 disilangkan dengan sesamanya, maka pada F2 fenotip merah ada sebanyak P1 A besar B kecil kawin dengan A kecil B besar. F1-nya adalah warna ungu A besar A kecil B kecil. P2 F1 dikawinkan sesamanya A besar A kecil B kecil kawin dengan A besar A kecil B kecil. F2-nya adalah 9 A besar strip B besar strip ungu, 3 A besar strip B kecil merah, 3 A kecil B besar strip putih, dan 1 A kecil B kecil putih. Nah, yang merah ada 3/16. Jadi jawabannya yang E. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dyuningsi. Kali ini kita masih membahas pola hereditas pada materi penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu komplementer. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu komplementer.
Komplementer merupakan interaksi antara gen-gen dominan atau resesif yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Contohnya ada pada orang bisu tuli. Nah, gen untuk B besar atau T besar itu adalah gen normal, sedangkan B kecil, T kecil untuk bisu tuli. Jadi setiap ada B kecil saja atau T kecil atau dua-duanya itu adalah bisu tuli. Oke, kita lihat persilangannya ya. P1, B besar, T kecil bisu tuli dikawinkan dengan B kecil, T besar bisu tuli. Ternyata F1-nya adalah B besar, T besar, T kecil. Ini adalah normal. P2, F1 dikawinkan sesamanya B besar, T besar, T kecil dikawinkan dengan B besar, T besar, T kecil. Ini perkawinan dihibrid. Maka kita cari dulu gametnya, ada 4, yaitu B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Kita lihat ya persilangannya. B besar T besar normal, B besar T besar, T kecil normal, B besar T besar normal, B besar T besar, T kecil normal, B besar T besar, T kecil normal, B besar T kecil bisu tuli, B besar T besar, T kecil normal, B besar T kecil bisu tuli, B besar T besar, T besar normal, B besar T besar, T kecil normal, B besar T besar, T besar bisu tuli, B kecil T besar, T kecil bisu tuli, B besar T besar, T kecil normal, B besar T kecil bisu tuli, B kecil T besar, T kecil bisu tuli, dan yang terakhir B kecil T kecil bisu tuli. Maka kita bisa melihat perbandingan fenotipnya. Karena ini dihibrid, pasti kita tulis ya perbandingannya. 9 B besar strip, T besar strip, 3 B besar strip, T kecil, 3 B kecil, T besar strip, dan 1 B kecil, T kecil. Kita lihat B besar, T besar berarti ini adalah normal. Ada T kecil berarti ini adalah bisu tuli BT. Ada B kecil berarti ini adalah BT bisu tuli. Dan yang terakhir ada B kecil dan T kecil. Ini juga BT banget, berarti bisu tuli. Nah, jadi perbandingan fenotipnya menjadi 9 dibanding 7. Oke, kita ke latihan soal ya. Seorang laki-laki bisu tuli menikah dengan seorang wanita yang juga bisu tuli, tetapi seorang anaknya normal. Bagaimana genotip suami istrinya? Nah, itu ada jawabannya. Kita cobain aja satu persatu ya. Yang A, gametnya pasti D kecil, E kecil. Nah, pasti hasil F1-nya adalah D kecil, E kecil, semuanya bisu tuli. Sedangkan yang B kita cobakan. Untuk gametnya D kecil E besar, D kecil E besar, D kecil E kecil. Jadi F1-nya adalah semua anaknya bisu tuli. Jadi bukan ya. Untuk yang C sudah terlihat di jawaban itu salah ya, karena ada E besar D kecil. Nah, yang D itu F1-nya ketemu D besar D kecil E besar E kecil normal, dan D kecil E besar E kecil bisu tuli. Jadi ada yang normal. Yang E kita lihat bahwa F1 semuanya adalah bisu tuli. Mohon maaf ya, itu dikoreksi salah ya, bukan buta warna tapi bisu tuli. Jadi jawabannya adalah yang D. Polimeri adalah merupakan interaksi dua gen atau lebih yang merupakan gen ganda yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama atau bersifat kumulatif. Contoh dari polimeri terjadi pada karakter warna biji gandum triticum. Misalnya gen M besar untuk warna merah dan gen M kecil untuk warna putih. Jadi sifat warna merah bervariasi pada polimeri. Semakin banyak alel dominan, maka warna makin merah.
Nah, sekarang kita lihat persilangannya. Untuk memudahkan, M besar saya singkat ma, M kecilnya saya singkat mi. Untuk P1 ini maka perkawinan antara Mama 1 dan Mama 2 warna merah gelap dikawinkan dengan Mimi 1, Mimi 2 warna putih. Gametnya Ma 1, Ma 2 ya, dan Mi 1, Mi 2. F1-nya adalah Mami 1, Mami 2 warnanya merah sedang. P1 merupakan perkawinan antara F1 dikawinkan dengan F1, Mami 1, Mami 2 dikawinkan dengan Mami 1, Mami 2. Karena ini adalah persilangan dihibrid, dua sifat beda, maka kita cari dulu gametnya. Gametnya ada 4 macam, yaitu Ma 1, Ma 2, Ma 1, Mi 2, Mi 1, Ma 2, dan Mimi 1, 2. Nah, hasil persilangannya adalah Mama 1, Mama 2 merah, Mama 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mama 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mama 1, Mami 2 merah, Mama 1, Mimi 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mimi 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mimi 2 merah, Mimi 1, Mama 2 merah, Mimi 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mimi 2 merah, Mimi 1, Mami 2 merah, dan yang terakhir adalah Mimi 1, Mimi 2 berwarna putih karena tidak mempunyai gen M besar. Nah, dari tabel maka kita bisa simpulkan perbandingan fenotip dari polimeri adalah 9 Ma 1 Ma 2, 3 Ma 1 Mimi 2, 3 Mimi 1 Ma 2, dan 1 Mimi 1 Mimi 2. Maka warna merahnya menjadi 15, warna putihnya 1. Jadi perbandingannya 15 banding 1. Oke, kita ke soal ya. Tanaman gandum berkulit ari merah disilangkan dengan gandum berkulit ari putih. F1 semuanya merah, F2 merah banding putih adalah 90 banding 7. Maka perbandingan 90 banding 7 ini kita kecilkan ya. Itu ternyata menghasilkan 15 banding 1. Itu adalah persilangan